Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Perkenalkan, nama saya Siti Aina, mahasiswa semester 7 STAI Al-Aqidah Al-Hasyamiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah saya dengan judul Landasan Bimbingan Konseling. Secara etimologi, kata konseling berasal dari kata konsel yang diambil dari bahasa Latin, yaitu concilium, yang artinya bersama atau bicara bersama. Makna konseling melingkupi proses hubungan, menekankan pada permasalahan yang dihadapi klien, profesional dan nasihat. Konseling merupakan pengetahuan yang khas di mana individu yang kompeten di bidangnya adalah orang-orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendorong konseling untuk mandiri dalam menggunakan potensi dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Satu kalangan berpendapat bahwa bimbingan dan konseling adalah satu kesatuan yang memiliki arti dan tujuan yang identik, sehingga pengembangan istilah satu dari keduanya sudah cukup mewakili yang lain. Istilah Islam dalam wacana studi Islam yakni bimbingan konseling Islam dalam berbagai kajian bimbingan konseling Islam dimasukkan dalam studi Islam menuntut adanya pemahaman yang utuh tentang Islam itu sendiri. Maka kata Islam atau Islami memiliki relevansi terhadap visi dan misi bimbingan konseling Islam itu sendiri. Agar bimbingan konseling dibahas dalam ruang lingkup ajaran Islam, selain itu berbagai aspek atau komponen yang terkait dengan bimbingan konseling Islam seperti visi, misi, tujuan, kurikulum, program atau proses layanan konselor atau guru BK, konseli atau siswa, sarana pembelaan, evaluasi dan sebagainya, sejalan dengan misi ajaran Islam yang berdasarkan kaidah Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Yang pertama adalah landasan filosofis. Secara filosofis, wawasan Islam tentang konseling didasarkan atas pemikiran atau pandangan terhadap Al-Quran dan hadis, agama dan Tuhan, manusia dan pendidikan, kehidupan dunia dan akhirat, serta gangguan penyakit dan obatnya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk beragama atau berketuhanan karena roh manusia berasal dari Allah dan agama merupakan fitrah manusia kepada Allah. Dalam agama Islam, manusia atau individu dididik dan diajar untuk beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Karena iman dan takwa adalah sumber kebaikan, keamanan dan kebahagiaan jiwa manusia. Allah menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Dalam penciptaan itu Allah mempersiapkan manusia untuk menjadi insan kamil. Oleh karena itulah pada kejadian manusia banyak terdapat bukti dan ayat-ayat Allah bagi orang yang berfikir. Dan salah satu tujuan dari layanan konseling Islam adalah menjadikan manusia sehat, baik dari segi rohani maupun jasmani, dan menjadikan manusia seutuhnya untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kedua, landasan psikologis. Secara teoritis antara psikologi konseling, psikoterapi, dan kesehatan mental terdapat hubungan yang sangat erat. Keempat disiplin ilmu ini merupakan pilar bagi kesempurnaan kehidupan mental dan jasmani manusia. Secara agama, psikologi merupakan suatu permasalahan yang hendak dilayani oleh layanan konseling Islam. Sedangkan kesehatan mental adalah kondisi kejiwaan manusia yang hendak dituju oleh pelayanan konseling Islam. Dan psikoterapi merupakan pengobatan bagi segala gangguan dan penyakit kejiwaan yang dialami manusia. Oleh karenanya, secara psikologis, wawasan profesional konseling Islam mencakup psikologi agama, ilmu kesehatan jiwa, dan psikoterapi.
Dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam, keempatnya tidak bisa dipisahkan. Dan secara harfiah, psikologi dapat diartikan ilmu tentang sikap dan tingkah laku manusia. Dengan mempelajari psikologi, orang akan mengenal dan mengetahui ayat-ayat Tuhan yang terdapat dalam kehidupan jiwanya dan orang lain, untuk mengenal sosok, kepribadian, dan kondisi kesehatan mental manusia. Dalam hal ini, konseling Islam tidak lain adalah suatu hubungan antara seorang klien yang mempunyai masalah pribadi atau kejiwaan dengan seorang konselor Islam. Pengatasan masalah, pencegahan timbulnya masalah, dan pengembangan potensi konseling manusia merupakan fokus yang amat penting dari pelayanan konseling Islam itu sendiri. Dengan psikologi, maka akan dapat dilukiskan dan dikembangkan kepribadian seseorang, serta diketahui kondisi kesehatan jiwa sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling yaitu ibu dosen kita ya, Amelina Robbani Azra MPD, dan juga kawan-kawan sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Baik, kita langsung saja. Saya akan melanjutkan tentang penuturan atau penjelasan makalah dengan judul Landasan Bimbingan Konseling Islami. Ya, baik. Langsung saya baca. Adapun landasan yang ketiga adalah landasan teologis. Ya, jadi sederhananya teologi itu kan berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Tuhannya. Nah, dalam Islam teologi itu disebut juga dengan masalah akidah ya, atau masalah tauhid. Jadi bagaimana seseorang hamba itu mereka bermuamalah ya dengan Allah Subhanahu wa taala ya, yang dalam tanda kutip dalam hal ini adalah ibadah. Nah, ibadah itu kan ada yang namanya syarat, rukun, dan hal-hal yang bisa membatalkannya. Artinya ibadah itu ada bimbingannya. Nah, seseorang tidak bisa asal ya untuk melakukan ibadah ya. Jadi harus sesuai dengan aturannya. Nah, di sini maka ada landasan teologisnya. Ya, jadi karena Allah Ta'ala memberikan bimbingan kepada umat manusia ya, dengan apa? Yang pertama dengan diturunkannya seorang nabi, dan juga diberikan kepadanya kitab suci ya, dalam hal ini adalah Al-Quran. Tujuannya semua itu apa? Untuk membimbing umat manusia agar menjadi manusia yang lebih baik lagi ya, seorang muslim yang baik ya. Kemudian yang keempat adalah landasan sufistik atau tasawuf. Dalam hal ini kami akan mengutip pendapat ya seorang sufi yang sangat terkenal, sangat masyhur, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Adabus Suluk ya, wat tawasul ila manazilil muluk ya. Beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tasawuf itu apa? Latihan ya, riyadhah. Kemudian apa kata beliau? Tasawuf itu perjuangan atau mujahadah ya. Jadi itu yang dimaksud dengan tasawuf. Artinya apa? Seseorang itu melakukan riyadhah, latihan, kemudian dia mujahadah, bersungguh-sungguh dalam hal apa? Bersungguh-sungguh dalam mengekang hawa nafsunya ya. Artinya ketika seseorang melakukan tasawuf ya, dia sedang berlatih ya, sedang berjuang mengendalikan hawa nafsunya, sehingga untuk mencapai ya derajat itu ya perlu mengekang hal-hal yang disukai oleh nafsu kita, bahkan bukan hanya perkara yang haram, bahkan dari perkara-perkara yang halal itu pun mereka mencoba untuk menahan diri dari apa? Tana'um ya. Kita tahu tana'um atau berlezat-lezatan ya, asal itu dari hal yang halal itu boleh. Namun hal ini dijauhi oleh para sufistik ya, para sufiyah ya. Tujuannya apa? Untuk mengekang hawa nafsu, dan ini juga butuh bimbingan. Kenapa? Karena kalau seseorang bertasawuf tanpa adanya bimbingan, dia akan mudah dikendalikan oleh
syaitan ya. Kita tahu betapa banyak orang yang mencoba mengamalkan tasawuf namun belajar ya, atau mungkin belajar otodidak ya, sehingga tidak ada yang membimbingnya dan dia jatuh ke dalam perkara yang justru menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah landasan sosial budaya ya, jadi pola pikir dan kehidupan yang terlalu berorientasi kepada kemajuan dalam bidang material ya, atau pemenuhan kebutuhan biologis sahaja, maka ini akan memicu gersangnya ya rohaniyah kita ya, akan memicu rohaniyah kita menjadi miskin gitu ya, sehingga ketika seseorang itu dihadapkan dengan kemiskinan ya, dan orientasinya itu hanya memenuhi kebutuhan biologisnya saja, sedangkan rohaniyahnya dia kesampingkan ya, ini pun ya, akan merugikan dirinya ya. Mungkin secara materi ya, karena usahanya yang kuat ya, dia akan dapatkan, namun ketika dia mengesampingkan rohaniyahnya, maka ini akan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri ya. Artinya dalam hal ini juga ada bimbingannya ya. Kemudian ada landasan pedagogis ya. Kita tahu dalam kaitannya dengan bimbingan ya, itu berkaitan erat sekali dengan yang namanya pendidikan ya. Secara eksplisit disebutkan bahwa upaya dan layanan konseling merupakan salah satu bentuk pendidikan ya, sehingga di dalam suatu sekolah ya atau yayasan pendidikan itu membutuhkan yang namanya bimbingan dan konseling ya, karena itu salah satu dari bentuk pendidikan ya. Jadi pendidikan itu kan bukan hanya seseorang itu mentransfer ilmu ya, mentransfer pengetahuan ya, namun di samping itu harus ada yang ditransferkan juga ya, yang utama adalah akhlakul karimah ya. Maka ini berkaitan juga dengan hal tersebut. Nah, kesimpulannya dari yang bisa kita ambil dari penjelasan kita dari awal, bahwasanya konseling Islam adalah suatu aktivitas pemberian nasihat ya, bimbingan, bantuan pembelajaran, ajakan ya kepada sesuatu yang lebih baik dan membantu menyelesaikan masalah bagi seseorang secara umum ya, atau individu yang membutuhkannya. Nah, itu kesimpulannya ya. Nah, kemudian saran ya, kalau saran dari kami ya, adalah bahwasanya kita dalam pendidikan ya, itu butuh pasti yang namanya bimbingan dan konseling ya. Sehingga pentingnya kita dalam mengemban suatu amanah yang berkaitan dengan pendidikan ya, hendaknya kita juga melengkapinya dengan bimbingan dan konseling. Kemudian kami juga minta sarannya apabila terdapat kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam makalah kami atau penyampaian kami ya, kami minta saran yang sangat membangun ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.